Pertama, pengujian klasifikasi ANAVA dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih, dengan 2 faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Kedua, tujuan dari pengujian ANAVA dua arah adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Dalam ANAVA dua arah, ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan, yaitu adalah 1. Data distribusi normal dalam populasi yang diteliti. Kita bisa melakukan uji normalitas untuk mengecek apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, standar deviasi sama atau variansi yang sama dalam populasi yang diteliti. Kita bisa menggunakan uji homogenitas varians untuk mengecek apakah datanya memiliki variansi yang sama atau tidak. Dan alangkah lebih baiknya, kita kerjakan ini setelah uji normalitas agar kita tahu uji apakah yang akan kita pakai untuk mencari homogenitas varians. Ketiga, sampel yang ditarik acak dan bersifat bebas atau independen. Yang keempat, interaksi antara faktor-faktor ditiadakan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyelesaikan ANAVA dua arah ini. Pertama, menentukan perumusan hipotesisnya. Karena tujuan dari pengujian ANAVA dua arah adalah untuk mengetahui pengaruh dari faktor terhadap hasil yang diinginkan, maka kita menggunakan perumusan hipotesis sebagai berikut. H0, alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa R sama dengan 0, atau tidak ada pengaruh dari faktor baris. H1 sekurang-kurangnya 1 I tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh dari faktor baris. H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta C sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh dari faktor kolom. H1 sekurang-kurangnya 1BJ tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh dari faktor kolom. Setelah kita menentukan perumusan hipotesis, kita bisa mencari statistik uji untuk mencari nilai dari F hitung. Secara garis besar, kita memerlukan ini untuk mencari nilai F hitung, yaitu derajat kebebasan kolom, derajat kebebasan baris, derajat kebebasan galat sampling, jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat galat sampling, jumlah kuadrat total, kuadrat rata-rata baris, kuadrat rata-rata kolom, kuadrat rata-rata sampling, F hitung baris, dan F hitung kolom. Agar lebih jelasnya, di sini dituliskan rumus dari apa saja yang kita butuhkan untuk mencari nilai F hitung dalam tabel penentuan statistik uji, serta ada keterangan dari notasi yang ada pada tabel penentuan statistik uji. Setelah dari penentuan statistik uji, kita menentukan kriteria pengujian. Awalnya kita cari dulu nilai titik kritis atau nilai F tabel dari baris dan nilai F tabel dari kolom dengan menggunakan taraf signifikansi yang dituliskan dengan F tabel baris sama dengan F alfa, R kurang 1, R kurang 1 kali C kurang 1. F tabel kolom sama dengan F alfa, C kurang 1, R kurang 1 kali C kurang 1. Setelah kita dapat nilai dari F tabel, maka ada kedua kemungkinan yang terjadi, yaitu H0 ditolak jika F1 lebih besar dari F alfa, R kurang 1, R kurang 1 kali C kurang 1, dan H0 ditolak jika F2 lebih besar dari F alfa, C kurang 1, R kurang 1 kali C kurang 1. Dan sebaliknya, H0 diterima jika F1 kurang dari F alfa, R kurang 1, R kurang 1 kali C kurang 1, dan H0 diterima jika F2 kurang dari F alfa, C kurang 1, R kurang 1 kali C kurang 1. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan, yaitu menyimpulkan H0 diterima atau ditolak dengan membandingkan kriteria pengujian. Nah, itulah penjelasan tentang ANAVA dua arah tanpa interaksi. Untuk memperjelas materi yang sudah disampaikan tersebut, setelah ini ada contoh kasus supaya memperjelas maksud dari materi yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Contoh kasus ANAVA dua arah tanpa interaksi, yaitu seorang perajin bata menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil uji kuat tekan batu bata yang diberikan perlakuan 4 jenis bata yang berbeda, serta tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil uji kuat tekan 3 tanah liat yang berbeda tambangnya. Untuk meyakinkan pernyataan pengrajin bata tersebut, mengajak temannya
untuk melakukan penelitian dengan taraf signifikan sebesar 5%. Hasil panen tersebut tersaji pada tabel di bawah ini. Asumsikan bahwa semua asumsi untuk uji ANAFA dua arah tanpa interaksi telah dipenuhi. Berikut ini adalah tabel panen batu bata. Diketahui dari tabel ini, jenis bata 1 dengan tanah liat 1 sebanyak 25, jenis bata 1 dengan tanah liat 2 sebanyak 10, jenis bata 1 dengan tanah liat 3 sebanyak 32. Lalu jenis bata 2 dengan tanah liat 1 sebanyak 16, jenis bata 2 dengan tanah liat 2 sebanyak 23, jenis bata 2 dengan tanah liat 3 sebanyak 27. Kemudian jenis bata 3 dengan tanah liat 1 sebanyak 11, jenis bata 3 dengan tanah liat 2 sebanyak 15, jenis bata 3 dengan tanah liat 3 sebanyak 21. Dan selanjutnya jenis bata 4 dengan tanah liat 1 sebanyak 9, jenis bata 4 dengan tanah liat 2 sebanyak 31, jenis bata 4 dengan tanah liat 3 sebanyak 10. Berikut ini jawaban dari contoh kasus tersebut, yaitu dari soal diketahui taraf signifikasi sama dengan 5% sama dengan 0,05. Lalu perumusan hipotesis atau pengujian faktor utama, yaitu H0, di mana alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh dari faktor jenis bata. Sedangkan H1, di mana sekurang-kurangnya ada 1 alfa I tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh dari faktor jenis bata. Kemudian H0, di mana beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh dari faktor tanah liat. Sedangkan H1, di mana sekurang-kurangnya ada 1 BJ tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh dari faktor tanah liat. Selanjutnya penentuan statistika uji. Berikut tabel uji panen batu bata dengan penambahan total. Dengan total jenis bata 1 sebanyak 67, jenis bata 2 sebanyak 66, jenis bata 3 sebanyak 47, jenis bata 4 sebanyak 50. Total keseluruhan jenis bata sebanyak 230. Kemudian jenis tanah liat 1 sebanyak 61, jenis tanah liat 2 sebanyak 79, jenis tanah liat 3 sebanyak 90. Total keseluruhan tanah liat sebanyak 230. Dari data tersebut kita bisa mencari jumlah kuadrat di antara baris dan jumlah kuadrat di antara kolom. Dengan yang rumus kita bahas di slide sebelumnya, yaitu SBR sama dengan TR1 kuadrat ditambah TR2 kuadrat ditambah TR3 kuadrat ditambah TR4 kuadrat per C dikurang sigma X kuadrat per RC. Dan SSBC sama dengan TC1 kuadrat ditambah TC2 kuadrat ditambah TC3 kuadrat per R dikurangi sigma X kuadrat per RC. Kemudian kita masukkan angka-angka yang kita ketahui dari tabel di atas. SBR sama dengan 67 kuadrat ditambah 66 kuadrat ditambah 47 kuadrat ditambah 50 per 3 dikurang 230 kuadrat per 4 dikali 3 sama dengan 13.554 per 3 dikurangi 52.900 per 12 sama dengan 54.216 dikurangi 52.900 per 12 sama dengan 1.316 per 12
sama dengan 109,67 dan SSBC sama dengan 61 kuadrat ditambah 79 kuadrat ditambah 90 kuadrat per 4 dikurang 230 kuadrat per 4 kali 3 sama dengan 18.062 per 4 dikurangi 52.900 per 12 sama dengan 54.186 dikurangi 52.900 per 12 sama dengan 1286 per 12 sama dengan 107,17. Jadi, jumlah kuadrat di antara baris adalah 109,67 dan jumlah kuadrat di antara kolom adalah 107,17. Selanjutnya, kita mencari total nilai hasil pengamatan dalam semua sampel, yaitu sigma X kuadrat sama dengan 25 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 32 kuadrat tambah 16 kuadrat tambah 23 kuadrat tambah 27 kuadrat tambah 11 kuadrat tambah 15 kuadrat tambah 21 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 31 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 5192. Lalu kita mencari jumlah kuadrat total dan jumlah kuadrat galas sampling, yaitu SST sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per RC sama dengan 5192 dikurangi 4408,3 sama dengan 783,7. Dan SSW sama dengan SST dikurangi SSBR dikurangi SSBC sama dengan 783,7 dikurangi 109,67 dikurangi 107,17 sama dengan 566,83. Jadi, kita mendapatkan hasil jumlah kuadrat total yaitu 783,7 dan hasil jumlah galas sampling yaitu 566,83. Kemudian kita mencari kuadrat rata-rata di antara baris, kuadrat rata-rata di antara kolom, dan kuadrat rata-rata galas sampling yaitu MSBR sama dengan SSBR per R-1 sama dengan 109,67 per 3 sama dengan 36,56. Kemudian MSBC sama dengan SSBC per C-1 sama dengan 107,17 per 2 sama dengan 53,59. Lalu MSW sama dengan SSW per R-1 C-1 sama dengan 566,83 per 6 sama dengan 94,47. Jadi, hasil kuadrat rata-rata di antara baris adalah 36,56 dan hasil kuadrat rata-rata di antara kolom adalah 53,5 serta hasil kuadrat rata-rata galas sampling adalah 94,47. Dari perhitungan yang kita cari sebelumnya, kita dapat memasukkan ke dalam tabel penentuan statistika uji sebagai berikut. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat kriteria pengujian yaitu dengan taraf signifikan 5% sama dengan 0,05. Diketahui F tabel baris sama dengan F 0,05 titik koma 3 titik koma 11 sama dengan 4,7571 dan F tabel kolom sama dengan F 0,05 titik koma 2 titik koma 11 sama dengan 5,1433. Dari kriteria pengujian yang kita dapatkan, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu tidak ada perbedaan terhadap rata-rata hasil uji kuat tekan batu bata dari faktor jenis bata.
atau pernyataan yang dinyatakan oleh pengrajin bata didukung oleh data. Dan tidak ada perbedaan terhadap rata-rata hasil uji kuat tekan batu bata dari faktor tanah liat yang berbeda tambang, atau pernyataan yang dinyatakan oleh pengrajin bata didukung oleh data. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai analisis varian dua arah tanpa interaksi dari kami. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.